Oke, sip. Baik, sebelumnya rekan-rekan izin eh, hari ini kita diskusi terkait dengan pembahasan untuk menentukan tokoh panutan ya, sesuai dengan arahan dari Wiswara kemarin untuk tugas agenda 2 ini. Kita harus menentukan tokoh panutan yang sesuai dengan tantangan kita ke depan selama menjadi ASN ini. Nah, mungkin sesuai dengan kita rekan-rekan, kita akan diskusi ya sedikit sebentar terus menentukan tokoh panutan. Maka mungkin untuk yang pertama dari rekan-rekan siapa mungkin Kang Mikdad ya, mengusulkan siapa Kang? Mangga. Boleh Kang, izin saya mengusulkan Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, yang sudah patut dijadikan panutan untuk kita ya, Bapak Aing ya, atas Bapak Aing. kinerja. Ya betul, Bapak Aing. Ya, mantap. Oke, siap Bapak Aing KDM ya. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang sama mengusulkan KDM seperti Kang Mikdad. Ada yang sama nggak ya? Yang lain mangga. Ya, ada siapa lagi? Kalau saya kebetulan mengusulkan Dewi Sartika, Kang, sebagai tokoh pahlawan nasional dari Jawa Barat yang fokus pada pendidikan dan perempuan. Dewi Sartika itu kelahiran Jawa Barat ya? Ya, Kang, ternyata dari Cicalengka. Oh iya, mantap. Baru tahu saya ini. Siap-siap teh. Oke, selanjutnya dari rekan-rekan mungkin Ya, izin Esti. Kang, kalau Ya. dari saya mengusulkannya ini jadi ada seorang aktivis lingkungan itu kelahiran Bogor kebetulan Kang, jadi dari Jawa Barat ya. Namanya Switenia Puspa Lestari. Jadi beliau itu mendirikan NGO namanya Diverse Clean Action yang fokus untuk apa ya kayak pengelolaan sampah yang ada di laut gitu Kang. Jadi beliau berkontribusi dalam membuat inovasi untuk menjaga kelestarian lingkungan Indonesia gitu Kang. Oh, berarti fokusnya ke lingkungan ya teh. Ya, betul. Ya. Asli Bogor ya teh kelahirannya. Asli Bogor, kelahiran Bogor, iya. Oke, sip. Oke teh, mantap. Oke, selanjutnya mungkin ini dari Kang Farel. Kang Farel, Ya, siapa Kang, mengusulkan saya siapa? mengusulkan Oto Iskandar Dinata, Kang. Oh, pahlawan ya. Oh, tes kanan si Jalak Harupat Ya, ya. betul, Kang. Iya. Sip, sip. Pahlawan juga ya. Iya, siap. Oke, mungkin kebetulan saya juga mengusulkan pahlawannya, tokoh pahlawan, salah tokoh pahlawan Jawa Barat, yaitu Insinyur Haji Juanda. Beliau adalah asli kelahiran Jawa Barat, Tasikmalaya ya. Beliau terkenal sebagai Perdana Menteri terakhir Indonesia. Kemudian beliau juga terkenal dengan salah satu deklarasinya, itu deklarasi Juanda. Kalau saya boleh mengusulkan ya tadi terkait dengan Pak KDM ya. Pak KDM memang sekarang sedang menjabat ya sebagai gubernur. Kemudian beliau sebelumnya juga memang di kepemerintahan sebagai Bupati Purwakarta, dan memang sekarang sedang hangat-hangatnya menjadi trending topik di mana-mana ya. Jadi mungkin saya rasa beliau memang paling cocok untuk kita angkat dan kita jadikan tokoh panutan terkait dengan core value berakhlak, dan selanjutnya nanti kita akan bahas di hari Jumat. Mungkin rekan-rekan ada argumentasi atau pendapat lain, mangga silakan. Kalau kita melihat KDM gimana? Maka saya setuju sih, Kang, membahas Pak KDM. Ya, siap KDM ya, semua setuju ya. Ada lagi mungkin yang lain ini setuju. Nah ini karena memang Boleh, sekarang Kang? kan lagi rame nih Ya, Kak, buat Kang KDM Farel. boleh untuk maksudnya jejak di apa digital kan juga banyak ya kita kalau mau nyari referensi bisa gampang sih, boleh boleh. Oke, siap. Teh Isti gimana Teh Setuju Isti? Kang untuk KDM. Siap. Sepakat ya kita bahas Bapak Aing nih ya. KDM Kang Deddy Mulyadi. Sip. Sepakat, Oke. Kang. Jawa Barat, tanah subur, kaya budaya, dan penuh dengan semangat para warganya. Di tengah keberagaman ini, lahirlah sosok pemimpin yang membumi, berani, dan visioner. Ia adalah Kang Deddy Mulyadi,
Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Lahir di Subang, 11 April 1971. Dari keluarga sederhana, KDM tumbuh dengan nilai kerja keras dan kejujuran. Pendidikan ditempuh hingga meraih gelar sarjana hukum, lalu magister manajemen. Perjalanan karirnya dimulai sebagai anggota DPRD Purwakarta, kemudian wakil bupati. 2 periode menjabat Bupati Purwakarta, menjadi anggota DPR RI, dan akhirnya dipercaya rakyat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dengan pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia membawa visi Jabar Istimewa, memadukan pembangunan, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa KDM layak menjadi panutan ASN Jawa Barat? Karena ia memimpin dengan hati, hadir di tengah rakyat, dan menjadikan amanah sebagai tanggung jawab yang suci. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani, bukan dilayani. Integritas, disiplin, dan empati yang ia tunjukkan adalah contoh nyata bagaimana seorang ASN seharusnya bekerja, berorientasi pada rakyat, tanpa pamrih, dan penuh dedikasi. Bagi KDM, rakyat adalah pusat kebijakan. Belusukan ke pasar, sekolah, hingga daerah bencana dilakukannya untuk mendengar langsung keluhan warga dan segera menindaklanjuti. Pelayanan publik dipangkas dari birokrasi berbelit menjadi cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan. Transparansi menjadi prinsipnya. Di bawah KDM, Jawa Barat meraih apresiasi nasional atas pengelolaan keuangan yang efektif. Ia terbuka pada audit, menerima kritik, dan melaporkan capaian serta kendala secara terbuka kepada publik. Pengalaman panjang membentuk keahliannya dalam mengambil keputusan strategis. Program pendidikan Pancawaluya menjadi bukti inovasinya, menggabungkan akademis, moral, dan kedisiplinan demi generasi unggul. Ia menjadikan budaya Sunda sebagai identitas Jawa Barat, melestarikan seni tradisional, mengedepankan gotong royong, serta menjaga toleransi dan harmoni sosial di tengah keberagaman. Kesetiaan pada amanah rakyat terlihat dari konsistensinya menuntaskan program tanpa pandang bulu. Hadir di tengah masyarakat, baik saat peresmian proyek maupun ketika bencana melanda. KDM peka terhadap perubahan. Ia memanfaatkan teknologi digital untuk menerima aspirasi warga secara real-time dan cepat mengubah prioritas kerja saat situasi mendesak. Ia paham bahwa pembangunan butuh kerja sama lintas sektor. Kolaborasi dalam penanganan Kali Bekasi menjadi bukti bahwa sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat menghasilkan perubahan yang nyata. KDM memberi teladan, tapi keberlanjutan ada di tangan kita. ASN Jawa Barat dapat meneladani KDM dengan memprioritaskan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bekerja dengan transparan dan bertanggung jawab, mengasah kompetensi diri agar kebijakan tepat sasaran, menjaga harmoni dan semangat gotong royong, setia pada visi organisasi, siap beradaptasi dengan perubahan, membangun kolaborasi untuk hasil optimal. Kang Deddy Mulyadi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah pengabdian. Mari kita lanjutkan semangat itu. Bekerja dengan hati, berakhlak mulia, demi terwujudnya Jabar Istimewa untuk semua.